Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Angkus Kusnandar, siswa NASC, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai RPP terintegrasi TIK sebagai pelaksanaan tugas akhir pembatik level 2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama. Sebelum pada tahapan bagaimana cara menyusun RPP terintegrasi TIK dengan memanfaatkan fitur rumah belajar, pertama ada 3 tujuan yang harus dipahami. Tujuan pertama, memahami pengertian RPP terintegrasi TIK. Kedua, mengidentifikasi fungsi fitur-fitur rumah belajar. Ketiga, mengaplikasikan fitur-fitur rumah belajar dalam RPP. Nah, itu 3 tujuan yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum menyusun atau mempraktekkan langkah-langkah bagaimana membuat RPP terintegrasi TIK dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Menurut Permen Dikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, itu landasan hukum menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Kita masuk ke pemahaman mengenai RPP terintegrasi TIK sesuai dengan tujuan tadi. RPP terintegrasi TIK merupakan sebuah skenario pembelajaran yang aktivitas di dalamnya melibatkan pendayagunaan TIK sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu pemahaman dari apa itu RPP terintegrasi TIK. Nah, jadi itu ya pemahamannya. Tujuan kedua, kita harus mampu mengidentifikasi fitur rumah belajar. Fitur rumah belajar itu ada 3 fitur yang tersedia, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen dari tiap fitur tersebut. Fitur utama ada sumber belajar BSE, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya. Itu komponen yang ada pada fitur utama. Fitur kedua adalah fitur pendukung, di mana di dalamnya ada karya komunitas, karya guru, karya bahasa dan sastra. Lalu pada fitur ketiga ada sumber alternatif, di mana di sini komponennya ada video on demand, mobile edukasi, TV edukasi, suara edukasi, dan radio edukasi. Ya. Nah, itu fitur-fitur yang ada pada rumah belajar. Jadi ini harus dikenali dulu, harus kita kenali atau identifikasi apa saja fitur yang ada pada rumah belajar. Selanjutnya, sesuai tujuan ketiga, kita mempersiapkan skenario-nya dulu sebelum mengaplikasikan dalam RPP. Skenario pembelajaran berbasis TIK dalam RPP itu kita harus terlebih dahulu adanya persiapan. Pada tahap persiapan kita harus menyiapkan satu identifikasi media dan konten pembelajaran pada RPP. Lalu harus mengidentifikasi aktivitas belajar siswa, lalu harus mengidentifikasi sarana yang tersedia di sekolah, lalu mengidentifikasi kemampuan peserta didik, dan terakhir membuat LK atau penilaian. Itu sebagai bahan persiapan dalam penyusunannya. Lalu tahap kedua ada pelaksanaan. Apa saja yang ada dalam pelaksanaan tahapan-tahapannya? Pertama, yaitu penyajian konten pembelajaran yang sudah disiapkan. Arahkan peserta didik untuk
berdiskusi kelompok. Peserta didik diminta untuk membuat bahan sajian hasil diskusi. Peserta didik diminta untuk melakukan presentasi. Nah, itu yang ada pada tahap pelaksanaan. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, pada evaluasi dan tindak lanjut biasa kita sering menyusun bagaimana pencapaian kompetensi peserta didik itu dengan membuat kuis atau pengamatan atau presentasi diskusi. Lalu ada tugas untuk peserta didik apabila topik yang sama belum tuntas. Dan ketiga, ada tugas disajikan dalam bentuk bahan presentasi atau laporan. Ya. Nah, itu yang ada pada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Jadi, ketiga tahapan ini adalah skenario pembelajaran berbasis TIK yang nantinya akan disusun dengan disusun RPP terintegrasi TIK. Nah, selanjutnya contoh pengisian atau pada RPP atau pada kegiatan pendahuluan. Sini bisa menggunakan hasil rekomendasi pada penggunaan fitur rumah belajar dalam kegiatan pendahuluan atau apersepsi, yaitu dengan memanfaatkan wahana jelajah angkasa dan video on demand. Sebagai rekomendasi bagaimana cara menyusun RPP dengan memanfaatkan fitur rumah belajar untuk menyusun kegiatan pendahuluan. Lalu selanjutnya, sampel kegiatan pendahuluan contohnya pada video on demand bisa melalui tayangan TV Edukasi. Ini alamatnya, ya. Lalu pada kegiatan berikutnya itu kegiatan inti, direkomendasikan dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Dalam kegiatan inti ini ada 7 fitur ya yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa satu menggunakan sumber belajar, 2 menggunakan buku sekolah elektronik, 3 menggunakan laboratorium maya, 4 menggunakan peta budaya, 5 menggunakan karya guru, 6 menggunakan karya komunitas dan 7 menggunakan karya bahasa dan sastra. Ya. Nah, itu bagaimana untuk menyusun kegiatan inti dengan menggunakan fitur yang ada pada rumah belajar. Bagaimana sampelnya? Di sini contoh sampel atau contoh kegiatan penyusunan kegiatan inti, yaitu secara berkelompok siswa mengeksplorasi materi perubahan sosial melalui laman sumber belajar.belajar.kemdikbud.go.id. Itu linknya ya. Lalu mengeksplorasi materi meliputi pengertian perubahan sosial menurut para ahli, faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, dan dampak yang terjadi akibat perubahan sosial di masyarakat. Ini sampel ya, disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Kalau untuk nanti kita menyusun RPP terintegrasi TIK dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Lalu selanjutnya ada pada kegiatan penutup, yaitu bagaimana cara menyusun kegiatan penutup dengan menggunakan fitur rumah belajar, yaitu dengan menggunakan fitur evaluasi dan tindak lanjut. Pada fitur evaluasi kita bisa menggunakan bank soal untuk melihat ketercapaian kompetensi peserta didik. Lalu pada tindak lanjut kita bisa menggunakan fitur kelas maya, BSE, mobile edukasi, dan TP edukasi sebagai referensi pembelajaran tindak lanjut. Nah, itu cara menyusun kegiatan penutup. Nah, jadi bagaimana cara menyusun dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dengan memanfaatkan penggunaan fitur rumah belajar. Ini sampel kegiatan penutup ya. Ini sampel kegiatan tindak yang tadi evaluasi, yang sekarang sampel kegiatan penutup pada tindak lanjut. Ya. Nah, itu contoh pemanfaatan fitur rumah belajar untuk kegiatan penutup di mana ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini sebagai bahan rekomendasi referensi penggunaan sumber belajar. Sini bisa dilihat
ya. Apa saja yang bisa digunakan, ini link-linknya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaatan fitur rumah belajar ini, bisa ikuti media sosial yang sudah tersedia, yaitu pada Facebook Rumah Belajar Kemdikbud, YouTube Rumah Belajar Kemdikbud, Twitter Pustekom, dan Instagram @belajar.kemdikbud. Jadi itulah fitur rumah belajar yang bisa diikuti melalui media sosial. Demikianlah pembahasan singkat mengenai bagaimana cara menyusun RPP terintegrasi TIK dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.